subuh dan alhamdulillah berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan iktikaf bersama sambil ngaji. Insya Allah kita akan membahas lanjutan terkait dengan sifat salat. Kalau tidak salah terakhir itu sampai tasyahud akhir. Sholawat mungkin sudah, kita coba cek apakah sudah ada. Berarti pembahasan kita adalah setelah itu salam insya Allah. Tanpa salat serta salam, mari kita sajikan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW dengan berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di dunia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita langsung lanjut saja. Kesempatan yang lalu kita sampaikan bahwasanya tasyahud itu merupakan rukun dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, tetapi dalam pandangan mazhab Maliki dan Hanafi bukan rukun. Artinya kalau sholat kok baca tasyahud akhir itu dalam pandangan mazhab Hanafi sah. Bahkan mazhab Maliki lebih ekstrem daripada itu. Yang penting beres sujud yang terakhir di rakaat yang keempat misalnya, atau rakaat kedua subuh misalnya, kok kepalanya bangun, itu sudah dikatakan selesai cukup. Tidak harus duduk, harus tasyahud, apalagi salam. Ini tentu tidak ingin kita praktekkan. Meskipun ada ulama yang membolehkan, tapi bukan untuk kita praktekkan. Lebih kepada bahwasanya ternyata ilmu itu seluas itu, bahwasanya ternyata yang selama ini kita tahunya masa nggak wajib sih, ternyata ada yang mengatakan nggak wajib. Se-ekstrim ini. Plus juga untuk kemudian berhusnudzon kepada beberapa kasus. Contohnya apa? Contohnya ketika dengan lagi umroh ataupun haji, terus sholat di depan Ka'bah persis yang pas bagian Hajar Aswad. Itu orang kadang belum beres salam udah lari. Nah, itu hukumnya gimana? Dalam pandangan Syafi'i tidak sah. Tapi kalau dalam pandangan sebagian ulama sudah sah. Ya, meskipun kalau sempurna mana ya sempurna sampai salam beres itu tidak ada perdebatan di sana. Tetapi kalaupun terjadi demikian, dan kira-kira lebih baik kita menuntaskan sampai salam kedua atau salam sekali tok langsung lari di Hajar Aswad kira-kira. Karena terus terang saya cari-cari mencium Hajar Aswad itu kesunahannya hanya ada di dalam tawaf. Artinya kalau sedang tidak tawaf itu tidak disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Sedangkan kita rata-rata kalau nyium Hajar Aswad pas lagi tawaf atau sudah selesai tawaf. Jadi pokoknya itu mohon satu tersendiri memang mau nyium Hajar Aswad saja. Ya nggak apa-apa juga. Toh kesan cium Hajar Aswad itu cuma ada satu toh di dunia dan di satu waktu itu hanya cuma ada satu orang. Jadi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang setiap waktunya. Ya gitu ya. Kalau kita lagi nyium yang lain nggak bisa. Sebagaimana kalau yang lain lagi nyium kita nggak bisa. Ya pastinya kita jauh-jauh ke sana masa nggak nyium, kurang lebih seperti itu. Tapi ketahuilah sebetulnya bobot nilai kesunahannya ya gitu-gitu aja. Dan itu pun pas tawaf saja sebenarnya. Beres tawaf nyium itu cuma sekedar untuk masa enggak gitu doang. Artinya supaya kita paham bahwasanya kalaupun kesana nggak nyium Hajar Aswad, ya Allah kenapa yang lain dapat nyium kok saya enggak? Nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa kok wah saya berarti kurang diridhoi kali. Enggak, sama sekali enggak. Malah justru lebih baik di sana itu perbanyak sholat 5 waktu jamaah satu, yang kedua sholat sunnah perbanyak sebanyak-banyaknya. Bisa tawaf, pokoknya setiap tahiyatul masjidnya itu tawaf, setiap ke situ tawaf, ya kan? Setelah itu sholat perbanyak, karena dengan cium Hajar Aswad itu juga saya yakin butuh waktu paling nggak 1 jam perjuangan. Itu waktunya, belum kemudian tenaganya, belum nanti kejambak-jambaknya. Pokoknya banyak yang perjuangan. Ya sesekali nggak apa-apa, tapi kita sadar dan harus saya fahamkan, harus saya garis bawahi, kesunahannya itu ya tak seberapa.
cuma maremnya itu. Nah oke, kalau urusin marem ya terserah, monggo silakan. Tetapi kita paham bahwa ini bukan tuntutan agama yang sebetulnya tinggi, enggak, biasa saja. Gitu Pak. Sehingga kalau usah sampai pakai nyewa calon lah apa, saya kira itu berlebihan. Bahkan ada kawan saya, beliau itu mutawif sejak tahun 2000 mungkin 11-12. Jadi sampai sekarang udah 12-an tahun. Umroh itu ya sudah nggak kehitung lah. Haji itu tiap tahun. Haji tiap tahun, umroh udah nggak kehitung lah beliau berapa kali. Tapi sampai sekarang udah pernah belum nyium Hajar Aswad, nggak pernah. Kenapa? Untuk apa? Maksudnya perjuangannya besar, harus mikirin orang, dan kesunahannya juga ya segitu aja gitu. Itu pun pas tawaf, kalau lagi nggak tawaf ya enggak. Padahal ketika tawaf itu kemudian kita agak susah. Biasanya kalau tawaf itu karena lagi umroh Pak ya. Kalau lagi umroh kan berarti lagi ihram. Kalau lagi ihram pegang-pegang Ka'bah itu kan berbahaya juga, ada parfum. Kurang lebih sebenarnya. Oke, ini kalau pakai effort. Tetapi kalau tiba-tiba bisa sholat depan Hajar Aswad persis, nah kurang lebih seperti itu. Salam pertama beres langsung lompat lagi, itu kira-kira gimana? Saya kira meskipun saya sendiri yang ngomong sunnahnya ya biasa saja, kalau saya di posisi itu saya juga lompat juga gitu. Ya karena memang pengen juga Pak sebenarnya, pengen supaya mengejar kepuasannya. Tapi kalau secara kesunahan ya sebenarnya biasa saja. Jadi supaya kemudian kita paham bahwasanya kalaupun ada orang begitu, itu secara hukum meskipun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali batal sholatnya, tetapi menurut Hanafi dan Maliki sholatnya masih sah kalaupun dia tidak menyelesaikan tasyahud. Oke, itu masalah tasyahud. Kemudian setelahnya kita akan membahas masalah sholawat pada tasyahud akhir. Kalau pada tasyahud awal tentu sunnah, wong tasyahudnya saja sunnah, apalagi sholawatnya. Tetapi kalau di dalam tasyahud akhir, sholawat itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama dan hanya mazhab Maliki yang mengatakan wajib. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib. Tidak ada mazhab lain yang mengatakan hukumnya wajib. Dan dalilnya itu bukan hadis Nabi, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat umum. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata mazhab Syafi'i, ini adalah ayat tentang perintah. Ini ayat tentang perintah yang mana perintah itu hukumnya wajib. Pada dasarnya kalau ada perintah berarti hukumnya adalah wajib. Dan ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada bacaan sholawat yang hukumnya wajib di luar sholat. Jadi kalau misalnya kan ada satu hadis itu, orang bernama Nabi Muhammad kok tidak mengucapkan sholawat, itu berarti termasuk golongan orang pelit, kan gitu ya. Orang pelit itu siapa? Orang yang rugi itu siapa? Orang yang mungkin tu'iddahu wa lam yusalli alaihi, yaitu orang yang aku disebutkan namanya di hadapannya tapi dia tak mau sholawat kepadamu, itu dianggap orang pelit. Tetapi meskipun demikian, para ulama mengatakan bersolawat kepada Rasulullah SAW di luar sholat itu tidak wajib. Meskipun ada hadis itu, tentu tidak wajib. Nah, ketika ada perintah, kok nggak wajib di luar sholat, maka kemungkinan wajibnya itu ya di sholat itu. Mazhab Syafi'i hanya berargumentasi dengan selama dia tidak diwajibkan di luar sholat, ya berarti apa lagi? Ya berarti pas di sholat itulah yang hukumnya wajib. Dan yang wajib kok tidak di tasyahud awal, ya karena tasyahud awal pun hukumnya sunnah, berarti ya di tasyahud akhir. Dan hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan sholawat di tasyahud akhir hukumnya wajib. Karena mazhab Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan hukumnya cuma sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan redaksi sholawatnya ya sebagaimana yang kemudian kita sering baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Tetapi minimalnya apa? Yang penting sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan kalau lagi sholat tarawih, witir atau sholat duha yang penting dapat rakaatnya 4 rakaat gitu misalnya, tasyahudnya 2 kali, wis dalam kondisi yang memang buru-buru misalnya, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Selesai. Jadi sholawat gak
Dan ini ulama sepakat itu, sampai situ tuh udah sah betul gitu. Siapapun, bahkan madzhab Syafi'i mengatakan itu. Jadi cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik, sah, gak harus wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, itu hukumnya sunnah, sepakat ulama. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad minimal sampai situ, madzhab Syafi'i mengatakan wajib, sedangkan jumhur mengatakan sunnah. Kemudian bagaimana hukum mengucapkan sayyidina di dalam lafal tersebut? Misalnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan wal afdalu al-ityanu bi lafdhis siyadah, lebih baik kata beliau untuk kemudian mengucapkan lafal sayyidina di dalam sholawat kita, baik di luar ataupun di dalam sholat. Oke, kalau di luar sholat ini ulama sepakat pakai sayyidina lebih utama. Jadi pembahasannya bukan yang di luar, yang bukan yang di luar sholat. Karena kalau di luar sholat dia pakai sayyidina, apa pakai saja. Tetapi kalau di dalam sholat, karena ini bacaan yang ibaratnya harusnya mengikuti apa yang disampaikan Rasul, lebih baik mengikuti Rasul atau nggak mengikuti tapi tambah sayyidina. Kurang lebih seperti itu perdebatan. Bahkan ini juga terjadi di dalam masalah adzan. Kira-kira asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, atau asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau di adzan kayaknya kok nggak populer di sini dan pasti akan timbul masalah dengan adzan kok pakai sayyidina gitu teman-teman. Tetapi di dalam kitab-kitab teks disebutkan bahwasanya di dalam tasyahud atau di dalam adzan tidak apa-apa, kasih saja. Lebih afdal pakai sayyidina, kama qala Ibnu Thahirah wa sahha bihi jam'un wa bihi afdal syari' anna fil ityan bima umina bil nabi wa ziyadatul akhbar bil waqi' alladhi huwa adan fa huwa afdal min tarkihi. Kenapa? Karena kita tidak mengurangi sedikit pun apa yang diperintahkan Rasulullah dan kita menambahi sesuatu. Jadi yang penting kan nggak mengurangi. Rasulullah bilang apa ini mesti kita lakukan sama persis. Tapi kita tambahin sedikit lagi. Nambahin itu bagaimana? Dalam pernyataan pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ini dikatakan bahwa afdal ini lebih afdal min tarkihi. Wa in taradda fi afdaliyatihi al-Islam, meskipun ya sebagian ulama memang kok kayaknya lebih afdal nggak pakai sayyidina deh. Tapi ini cuma masalah afdal dan afdal. Tidak ada yang bilang bahwasanya sholat pakai sayyidina sholatnya batal, nggak ada. Nggak ada pula ulama yang bilang sholat nggak pakai lafal sayyidina di dalam sholatnya batal, nggak ada. Cuma masalah lebih afdal saja. Oke, kenapa? Ya karena beretika kepada Rasulullah SAW. Ya, karena sebagian sahabat didapati tidak melakukan perintah Nabi karena ingin beretika kepada Nabi. Ya, contoh Sayyidina Ali pas sulh Hudaybiyah, beliau diminta untuk nulis karena Rasulullah tidak bisa nulis. Sayyidina Ali yang bagian nulis, sama Sayyidina Ali ditulis di situ perjanjiannya itu antara Rasulullah yang sudah di Madinah dengan orang kafir yang masih ada di Mekah. Kemudian ditulis dari Muhammad Rasulullah, gitu ya, kepada orang kafir itu. Terus protes orang kafir itu, kita dulu jangan disebut Rasulullah. Karena kalau di surat perjanjian ini kok disebut Rasulullah, ya ngapain kita perang? Mau saya mengakui dia Rasulullah. Nah, tulis Muhammad bin Abdillah, jangan sebut Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan begini, wahai Ali, hapus itu Rasulullah. Apa kata Ali? Enggak Rasulullah. Ini bantah. Enggak mau Rasulullah. Hapus Ali. Enggak mau Rasulullah. Kenapa? Ya memang kau Rasulullah. Ngapain saya hapus? Gitu kan Nabi. Ngapain kok kemudian taat sama orang kafir? Nabi seperti itu saya tidak Nabi. Tapi kan kalau nggak begitu, nggak mau orang kafir. Akhirnya Rasulullah, ya wis Ali, yang bilang Rasulullah itu yang bagian mana? Oh yang ini Rasulullah. Rasulullah yang aku sendiri ya. Ini kan Ali berarti tidak mau menerima perintahnya Rasulullah. Tetapi justru para ulama memuji sikap itu. Kenapa? Ini etika, ini ada. Sebagaimana kemudian di saat Rasulullah menjelang wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Akhirnya pas jadi imam Abu Bakar, Rasulullah sedang sakit di rumah.
tiba-tiba Rasulullah hadir ke masjid untuk ikut sholat jamaah. Nah, tentu kalau kita sholat ini kan pandangan mata samping kan tetap kelihatan Rasulullah itu hadir begini. Sayyidina Abu Bakar langsung mundur, langsung mengucapkan Alhamdulillah, mundur. Padahal Rasulullah sudah keluar. Tetap makan enggak, wes kamu tetap di situ, saya tak makmum saja. Saya saja jadi makmum, kamu jadi. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Tetap beliau maksa mundur dan Rasulullah akhirnya jadi. Berarti kan Abu Bakar ini menolak perintah Rasul. Padahal Rasul sudah bilang di situ aja, udah kamu di depan aja jadi imam. Tapi ternyata Abu Bakar tetap mundur, membangkang dalam tanda kutip. Tetapi ini sikap kemudian dipuji oleh para sahabat yang lain. Setelah sholat, Rasulullah nanya, kenapa kok tidak mau tetap di depan menjadi imam? Ya Rasulullah, tidak pantas seorang anaknya Abu Quhafah. Saya Abu Bakar itu la yasluhu li ibni Abi Quhafah an ya'umma wa wara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas untuk anaknya Abu Quhafah ini imamin sholat padahal di belakangnya ada Rasulullah. Tidak pantas. Padahal sudah imamin dan sudah dapat mungkin 1 rakaat, tetap mundur. Ya entah ini aturan fikihnya gimana gitu kan. Nah, ini jadi aturan fikih baru juga. Nanti dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya imam masbuk, itu ada. Imam tapi datang belakangan, itu ada. Dengan kan namanya makmum masbuk aja kan. Baik, ini nanti dalam mazhab Syafi'i ada imam namanya imam masbuk. Nah, kapan kita bahas dalam masalah teori jamaah itu tidak untuk dipraktekkan. Ya tentu kalau imamnya bukan Rasulullah, ngapain kita tungguin sampai kayak gitu? Kan gitu loh ya. Kalau imamnya orang biasa, ibaratnya imamnya tolak tinggal. Tapi kalau Rasulullah, nah kira-kira apakah orang lain juga boleh untuk menjadi imam masbuk sebagaimana Rasulullah atau tidak? Nah ini ulama memang berbeda pendapat. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya selama itu boleh dilakukan Rasulullah dan tidak ada pengecualian secara sholih. Beda kayak Rasulullah istrinya 9, tapi Rasulullah bersabda pokoknya maksimal 4. Ya wis, ya kan pas sebagian orang Madinah masuk Islam itu ada yang punya istri 10. Kak Rasulullah langsung bilang pilih 4, sisanya lepas. Ini artinya meskipun Rasul sendiri melakukan lebih dari 4, tetapi Rasul menyatakan tidak boleh lebih dari 4. Oke, berarti ini kemungkinan dia adalah kekhususan buat Nabi. Nah, tetapi selama tidak ada statement bahwa ini khusus buat Nabi saja, ya berarti umum. Nah, termasuk makmum masbuk ini dalam mazhab Syafi'i umum ini, imam masbuk ini. Oke, tapi kembali lagi poinnya adalah bahwasanya Abu Bakar membangkang Rasulullah dalam tanda kutip, tetapi justru ini sikap yang lebih beretika kepada Rasulullah. Nah, sehingga mengucapkan sayyidina itu dalam tanda kutip bisa dikatakan menyelisihi riwayat yang ada. Tetapi para ulama mengatakan dua ada. Inilah etika dan ini lebih afdal untuk kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena memang Rasulullah tidak mengatakan ana sayyid waladi Adam. Saya itu adalah anak atau sayyid, tuan dari seluruh anak manusia, dari seluruh anak Nabi Adam. Jadi ada yang mengatakan sunnah, tapi juga nanti ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ya, kita sebutkan yang mengatakan sunnah dulu. Wa amma bi khususi ziyadati sayyidina fi sholatil ibrahimiyah ba'da tasyahhud, adapun tambahan sayyidina di dalam sholat ibrahimiyah. Kenapa disebut ibrahimiyah? Karena menyebutkan Nabi Ibrahim di dalamnya. Faqad dhahaba ila istihbab bidzalika ba'dul fuqaha'ul mutaakhirin. Maka banyak ulama yang kemudian mensunahkannya, seperti Izzuddin bin Abdus Salam, seperti Ar-Ramli, seperti Al-Qayyubi, seperti Asy-Syarqawi dari mazhab Syafi'iyah. Jadi Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Ar-Ramli, Imam Al-Qayyubi, Imam Asy-Syarqawi, ini kayaknya nama-nama yang sering kita dengar ya. Ar-Ramli, Al-Qayyubi, Asy-Syarqawi itu sebenarnya nama tempat. Suyuti, Syatibi itu nama tempat itu. Tapi orang-orang kita di sini kemudian menjadikan itu sebagai nama orang. Padahal aslinya nama tempat itu. Nama Ar-Ramli itu juga belum tentu Ar-Ramli, bisa jadi namanya Muhammad, Ahmad gitu sebenarnya. Al-Ghazali itu nama tempat.
Nawawi itu nama tempat, nggak ada maknanya. Namanya Imam Nawawi itu Yahya, tetapi kita sebut banyak orang namanya Nawawi, banyak namanya Ghazali, banyak namanya Syatibi, Suyuti. Nah, itu nama tempat sendiri. Nama yang aslinya paling Ahmad, Isa, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Imam Bukhari namanya siapa? Ismail, bapaknya namanya Ibrahim. Nah, jadi nama Imam Bukhari itu nama tempat juga di mana Uzbekistan kalau tidak salah ya. Di Uzbekistan kalau tidak salah. Kemudian Wal Haskafi dan Ibnu Abdin dari mazhab Hanafiyah mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian An-Nafrawi dari mazhab Malikiyah juga mengatakan hukumnya sunnah. Wa qalu inna dzalika min qabil adab, dan ini adalah etika kepada Rasulullah. Kama qala Izzuddin bin Abdissalam wa ri'ayatul adab khairun minal imtithal. Memperhatikan adab dan etika kepada Rasul itu lebih baik dibandingkan dengan kemudian mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu kata mereka. Oke. Tetapi ada yang mengatakan tidak sunnah. Misalnya siapa? Syekh bin Bas itu mengatakan tidak sunnah. Al-masyru' fi sholati ada tasbih. Sebaiknya pas lagi sholat itu nggak pakai sajidina. Li'annahu lam yarid fi nusus, karena sesungguhnya hal itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Wa inna ma'allamahum an yaqulu alaihi salatu wassalam Allahumma sholli ala Muhammad, dan Rasulullah itu ngajarinya kan cuma Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina. Ya udah itu yang dipakai. Fal masyru' hakadha kama 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya sebaiknya itu persis apa yang diajarkan oleh Rasulullah jadi tidak usah banyak-banyak. Tetapi meskipun beliau mengatakan tidak sunnah, beliau menambahkan lagi, lau anna insana qala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ba'sa bihi wa la haraja alaih. Kalaupun orang itu kok nambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya enggak apa-apa dan enggak usah harus, enggak usah merasa bersalah. Itu juga benar. Enggak apa-apa, tapi lebih baik enggak usah. Syekh bin Baz mengatakan lebih baik ya usah. Tapi kalaupun ada yang baca enggak apa-apa, kata Syekh bin Baz ini. Kita tahu Syekh bin Baz itu sebagai salah satu rujukan dari kawan-kawan kita yang kemudian bermadzhab Hambali, yang kemudian ya dari Saudi lah biasanya mengatakan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sendiri mengatakan tidak masalah. Lihat Muhammadun sayyidu waladi Adam, karena Nabi Muhammad itu sayyidnya anaknya Adam. Faman qala la haraja alaihi wa man taraka la haraja alaihi. Maka kalaupun kita baca tak pakai sayyidina juga enggak salah. Kalau kita bacanya nggak pakai sayyidina, jangan dihakimi. Kamu sama Rasulullah kok jantah, nggak sopan, masa nggak pakai sayyidina? Ya jangan begitu, mau Rasulullah ngajarnya begitu. Tetapi kalau pakai sayyidina juga lahar, nggak apa-apa, nggak usah merasa kamu tuh nggak sesuai sunnah Nabi, kok masa pakai sayyidina? Loh, nggak apa-apa. Wong Rasulullah sendiri mengatakan anak saya itu waladi Adam, dan banyak ulama mengatakan pakai nggak apa-apa. Wal afdalu adab fi tasyahhud wa fil adab. Maka lebih baik kalau lagi tasyahud dan lagi adzan, lebih baik nggak usah pakai. Nah, jadi Syekh bin Baz mengatakan membatasi nggak usah pakainya itu di tasyahud dan di adzan. Tapi kalau di luar itu pakai. Wong Ibnu Taimiyah misalnya itu ketika menulis kitab-kitabnya juga mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina. Karena kalau hampir semua kitab itu kemudian pasti diawali dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi, itu pasti. Makanya kenapa kok kita itu juga selalu demikian. Pas kita membuka majelis itu kan pasti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, isi minimal seperti itu. Apalagi biasanya setelah itu diartiin lagi alhamdulillah, segala puji syukur dan seterusnya, tak lupa sholawat kepada Nabi, kan gitu. Nah ini karena memang etikanya demikian. Ini terkait masalah tasbih. Kemudian yang berikutnya masalah tentang doa setelah tasyahud. Setelah kita kemudian rakaat keempat, misalnya 4 rakaat, kemudian membaca tasyahud beres, kemudian membaca sholawat fil alamin innaka hamidum majid beres. Apalagi setelah itu apakah langsung salam? Ternyata tidak. Disunnahkan baca doa setelah tasyahud. Setelah tasyahud, setelah sholawat beres, sebelum salam itu ada sunnah-sunnah doa yang mungkin sebagian kita sudah mengucapkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, dikatakan ketahuilah anna du'a ba'da tasyahhudil akhir masyru'un bila khilaf, bahwa
akhir sebelum salam itu disunahkan tanpa ada perbedaan pendapat. Oke, warwina fi Sahih Bukhari Muslim, dan kami meriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allama tasyahhud, mengajari kami membaca tasyahud, tsumma qala fi akhiri, dan beliau bersabda di akhirnya, tsumma yadkhulu ba'du min ad-du'a, setelah beres tasyahud kalian pilihlah doa-doa yang kalian mau. Nah, jadi salah satu doa yang mustajab selain di sujud itu adalah setelah tasyahud sebelum salam. Nah, ini terutama buat para makmum yang baca tasyahudnya cepat selesai. Dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai ke alamin innaka Hamidum Majid. Kok imam belum beres baca doa? Jangan nganggur, Pak. Jangan lama sampai imam ini. Ya, baca doa saja gitu. Ya, baca doa saja. Oke. Nah, apa saja doanya? Misalnya, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di tasyahud beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah azab kubur. Jadi azab kubur itu adalah azab yang nyata adanya. Azab tidak hanya di neraka, tapi di kuburan pun sudah, meskipun tidak sedahsyat yang di neraka. Dan kalau para ulama mengatakan begini, dalam pandangan kita azab itu hanya yang berupa fisik, padahal tidak, sebagaimana kenikmatan juga tidak semuanya berupa fisik. Mungkin kita kalau ngomong kenikmatan, monggo silakan imajinasikan kenikmatan di surga itu kira-kira apa? Makan enak tanpa batas, apalagi istri nggak ngomel dengan cerewet, bidadari banyak orang pilih, istri nggak pakai cemburu-cemburuan, apalagi jadi kenikmatan itu, makanan enak apa segala macam. Tetapi kan tidak selalu tentang masalah fisik. Kenikmatan itu, kebahagiaan itu nggak selalu sebuah ini. Salah satu kebahagiaan itu apa? Misalnya anak sakit, apalagi anaknya masih kecil, usia-usia 5 tahun, 6 tahun, anak sakit sampai masuk rumah sakit, sekian lama masuk rumah sakit, misalnya seminggu, di hari terakhir ternyata misalnya di hari ke-7 dia sembuh dan bisa senyum lagi, bisa ketawa lagi. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan salah satu kebahagiaan juga adalah misalnya dengan ibu marah sama kita, sudah setahun lebih marah sama kita, sampai pada akhirnya kita minta maaf dan ibu memaafkan dan ibu kembali senyum kepada kita. Itu hari yang paling kita rindukan, kan gitu? Itu kan kenikmatan. Sebaliknya, kita melakukan kesalahan yang besar sehingga membuat orang yang kita sayangi, yang kemudian kita hormati, marah sama kita, itu juga siksaan yang luar biasa. Ini orang, dan diadab di kuburan itu nanti kenikmatan, salah satu kenikmatan yang paling nikmat itu apa? Ketika kita tahu kita ini adalah salah satu orang yang Allah itu menerima kita dengan baik, Allah itu ridho kepada kita, gak marah sama kita. Itu adalah kenikmatan yang paling enak. Kayak makanan Allah itu nggak terlalu terasa. Maksudnya bukan itu, tapi kita kok diterima oleh Allah, ya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana siksaan paling luar biasa itu adalah ketika seseorang yang tahu dirinya itu tidak disukai oleh, itu siksaan yang luar biasa. Makanya ada satu riwayat di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin dikatakan bahwasanya ini ada seseorang yang dia itu ditakdirkan masuk neraka karena amalannya yang buruk semua. Di dunia itu ngawur lah dia, amalannya buruk lah, maksiat apa segala macam. Sampai akhirnya ketika di akhirat itu dia nyeselnya luar biasa. Ya Allah, ternyata kayak gini, tidak dapat ridhonya Allah tuh kayak gini, sakit. Bukan masalah siksaannya, bukan masalah dihantamin malaikat, ya itu sakit juga, tapi lebih daripada itu, kok Allah gak suka sama saya, itu sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya suatu ketika orang itu kemudian dikeluarkan dari neraka dan kembali diinterogasi sama Allah.
langsung masuk. Padahal dia sudah dikeluarkan. Nah terus ditanya, kok kamu disuruh masuk kok cepat banget, kenapa? Ya Allah, saya kapok untuk tidak mengikuti perintah kau. Sekarang suruh masuk neraka, saya masuk bos. Ibaratnya itu. Karena apa? Karena yang menyakitkan dalam kondisi itu bukan siksaan neraka. Oke, siksaan neraka mengerikan luar biasa. Tapi jauh lebih tidak mengenakan adalah ketika Allah tidak ridho sama kita. Maka orang itu saking takutnya untuk tidak melakukan perintah Allah, sampai kemudian disuruh masuk neraka pun siap langsung lari. Paham nggak di sini? Maka kenikmatan terbesar besok di surga itu bukan masalah bidadari, bukan masalah makanan. Ya makan apa saja tanpa tahu harus takut kolesterol apa segala macam kan gitu. Bukan itu, tetapi apa? Kemudian memandang wajah Allah dalam kondisi kita tahu Allah ridho sama kita, itu yang paling enak. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Nah, kalau yang masih pikir surga itu isinya bidadari cantik, itu adalah pikiran orang yang ketahuan. Berarti di dunia masalahnya dia atau traumanya dia itu tentang masalah wanita, kayak gitu kan? Kalau yang kemudian pikirannya surga itu adalah makanan enak, berarti masalahnya dia di dunia itu cara makan enak. Kalau makan enak ya kepikiran masalah-masalah yang lain, entah bayarnya, entah kolesterolnya kan begitu. Nah, kalau di surga bidadarinya cantik, bukan cewek ini, berarti kemungkinan istri dia nggak seperti itu. Nah ini kan gitu. Jadi balas dendam di dunia nggak dapat, dia pengennya di surga kan begitu berarti. Tetapi kenikmatan yang hakiki dan itu kenikmatan yang sungguh luar biasa adalah ketika kita kok diterima oleh Allah sebagai hamba yang radiyatan mardiyah, itu yang paling enak. Jadi ketika dikubur nanti, siksaan yang paling berat adalah mengetahui dirinya nanti bentar lagi akan ketemu sama Allah dan dalam kondisi Allah tidak ridho kepada dia. Itu adalah hal yang sangat membuat dia tertekan. Selain yang memang ada secara fisik dalam tanda kutip itu ada. Dan orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan di kubur itu adalah mereka yang kemudian tahu betul dia itu diridhoi sama Allah, sehingga malaikat pun ngasih kabar sekarang itu diridhoi sama Allah begini-gini. Wah, itu membuat kita nggak sabar. Maka orang kalau di kuburan itu terbagi menjadi dua. Orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan di kubur, dia akan berdoa, ya Allah, kiamat dong cepet gitu. Sebaliknya, orang kalau kemudian mendapatkan siksaan di kuburnya, dia akan, ya Allah, tolong akhir tunda kiamat lagi, tunda lagi kiamat. Itu doa orang-orang yang ada di dalam kuburan. Oke, wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung dari fitnah dajjal ketika nanti datang. Jadi nggak tahu Pak kita ketemu apa enggak, kan kita nggak tahu gitu ya. Pokoknya doa saja. Semoga kalau dajjal itu datang kita tidak termasuk orang yang terfitnah. Kenapa? Karena ternyata dajjal itu bisa menundukkan bumi. Allah berikan kekuasaan untuk bisa menundukkan bumi. Oh ini kalian udah kekeringan selama bertahun-tahun kan? Turun hujan. Wah, jadi kita pun yang melihat takjub. Wah, jangan-jangan ini beneran Tuhan gitu. Orang mimpi. Nah, tetapi ada sebagian orang dikisahkan itu dalam satu riwayat, ada seseorang nanti yang imannya sangat kuat. Kemudian dia itu malah nantang dajjal. Nantangnya gimana? Nantangnya ini. Pas dia mau saya bisa hidupin kamu, saya akan matiin kamu, habis itu saya hidupin lagi. Bisa itu dajjal. Jadi orang ini dibelah sampai terbelah, kemudian dihidupkan lagi. Tuh kan? Kamu habis saya belah mati, kemudian saya hidupkan lagi. Orang itu malah dengan pede bilang, berarti betul kamu itu dajjal gitu. Karena saking sahabatnya iman ya gitu. Melihat tanda-tanda dajjal, bukannya kemudian dia takut atau apa, malah semakin betul kamu ini dajjal. Fiksi dajjal. Kok bisa hidupin saya lagi? Kok harusnya saya mati ya udah selesai. Kok bisa hidupin lagi? Berarti kamu itu adalah orang yang dikasih oleh Allah kekuatan ini untuk memfitnah manusia. Berarti kamu ini dajjal itu ya kamu ini berarti. Malah luar biasa ya orang kayak ini. Kalau bisa, cuman kan nggak setiap kita kuat. Nggak setiap kita kuat untuk menahan fitnah itu. Jadi maka kita berdoa, wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dari ujiannya kehidupan dan ujiannya kematian. Ujian kehidupan apa? Ya sebanyak hal. Hidup tidak istiqomah, hidup kemudian pengennya maksiat, itu ujian.
ya selain ujian-ujian duniawi, hidup kok kemudian ada sakit, ada masalah, ada cicilan, ada listrik, ada anak nggak rukun sama istrinya, ya anak istri sama mantu berantem, itu kan fitnah semuanya. Misalnya begitu, istri saya itu nggak suka sama mantu, berantem mulu tiap hari, susah saya. Itu salah satu fitnah. Nah, tapi lebih daripada itu, anak tak mau ngaji, anak tak mau sholatnya masih bolong-bolong, itu fitnah. Apalagi kitanya sudah semakin tua, nggak semakin taat, tapi kok semakin balelo gitu misalnya. Wah, ini juga fitnah. Nah, maka kita berlindung supaya tidak mendapatkan fitnah-fitnah yang demikian. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian itu apa? Ya pas meninggal nanti semoga kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah aku di dalam kondisi nanti sakaratul maut. Nah, ini baru kemarin hari Sabtu. Salah satu teman, ya bukan teman sih, beliau senior jauh, dosen, salah satu dosen, kawan dosen itu wafat dalam kondisi sedang misi kajian subuh. Jadi kayak gini, misi kajian subuh habis itu langsung sesek, wafat saat itu. Wah, ini adalah kematian yang sangat dirindukan. Dalam kondisi yang terbaik, nggak ngerepotin orang dan gampang gitu saja. Jadi kalau saya tanya, pengennya meninggal itu tersek, ibaratnya tersek itu bahasa Jawa apa ya? Bisa langsung tak begitu meninggal, nggak susah-susah. Atau kemudian meninggalnya lama, sakit atau proteinnya lama, sakit dulu lah sampai 2 bulan dirawat di rumah sakit, habis itu baru meninggal. Kira-kira pengennya langsung apa enggak? Gitu. Ini nggak susah. Kalau langsung kok yang ngeri kan gitu ya. Tetapi kalau disuruh kok 2 bulan dulu dirawat, habis itu tetap meninggal kok ya ngapain dengan langsung kan gitu. Nah, ini makanya pokoknya apapun yang Allah yang penting husnul khotimah, itu penting. Karena sebagian orang itu punya cita-cita begini dalam masalah meninggal. Atau mungkin malah orang nggak bercita-cita untuk meninggal kayak gimana, kan gitu ya. Padahal meninggal itu adalah satu kepastian. Sebagian orang itu cita-citanya, terutama yang muda-muda di sini, pokoknya nanti saya membangun karir itu di masa muda. Masa muda pokoknya ngumpulin duit supaya nanti usia-usia 50 udah bisa pensiun. Habis itu pindah rumah ke puncak atau mana, santai, hidup nyaman, pakai tabungan, nanti anak-anak yang ngunjungin saya merawat saya. Semuanya gitu, mikirnya gitu. Padahal orang yang beriman tak begitu. Faidah farohta fansok. Orang beriman itu pokoknya kalau beres satu urusan sibuk cari urusan lain lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Lah nggak ada istirahatnya dong. Istirahatnya itu habis mati istirahat total gitu kan. Terus nggak usah mikir istirahat di dunia. Kalau bisa pokoknya di dunia itu produktif sampai mati. Entah dunia atau ukhra. Terserah mau produktif urusan dunia atau produktif urusan akhirat. Nah, terserah. Pokoknya dia produktif, mati nggak merepotin orang, mati dalam kondisi yang anak-anaknya itu sudah menjadi hamba yang seutuhnya, manfaat buat umat. Ini kan enak. Nah, anak mau datang apa nggak datang, besok kita reunian di surga selesai. Wah, itu ibunya Imam Syafi'i itu begitu. Ibunya Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu kemudian dulu kecil di Gaza. Pas di Gaza dibawa sama ibunya, Syafi'i kecil, mungkin saya baru 2 tahun, dibawa ke Mekah supaya bisa ngaji di sana. Wong bapaknya udah nggak ada di Gaza. Akhirnya dibawa ke Mekah supaya bisa ngaji. Guru di Mekah itu luar biasa. Ngaji lah di Mekah sampai usia 13 tahun. Sampai usia 13 tahun, kemudian kata gurunya, wahai Syafi'i, saya sudah tidak punya ilmu lagi. Kamu udah selesai, ilmu saya sudah saya transfer semua ke kamu. Bahkan kamu lebih pintar dari saya. Wes, kamu cari guru lagi. Siapa? Datanglah ke Madinah ketemu Imam Malik. Karena Imam Malik luar biasa. Jadi memang pada saat itu guru ibaratnya pusat ilmu agama itu ada di 2 orang. Satu Imam Malik, 2 Imam Abu Hanifah. Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Irak. Memang cuma 2 itu yang paling top. Ibaratnya kalau sekarang itu ya Mesir sama mana ya, kalau ilmu Islam ya. Kalau sekarang ya agak ini sih ya, nggak terkumpul di satu tempat sih. Kalau zaman dulu itu terkumpul di 2 tempat itu. Satu Imam Malik di Madinah, satu adalah Imam Abu Hanifah di Irak. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i ya wis ayo ke Mekah. Itu ibunya Imam Syafi'i. Kenapa? Dia ngikut kebutuhan mazhab Syafi'i mau kemana? Kebutuhan
Kira-kira bapaknya ngikut anaknya mau sekolah di mana, atau anaknya ngikut bapaknya dinas di mana? Ya kan beda kan ya? Wah, karena bapaknya pindah dinas, ya anaknya pindah sekolah kan? Ya memang sekolah sekarang juga nggak kayak dulu banget juga kan gitu. Tapi maksudnya beda pantesan anaknya nggak jadi Imam Syafi'i gitu. Ibunya Imam Syafi'i 13 tahun menjanda seorang sendiri, nggak nikah lagi. Kemudian, ya wes Syafi'i kamu butuhnya di mana? Di Mekah. Wes nikah. Sudah mungkin stabil di Mekah, tiba-tiba udah beres nih di Mekah, usia 13 tahun pindah ke Madinah, ikut pindah ke Madinah. Nah, di Madinah itu sampai kemudian Imam Syafi'i sudah menikah, sudah apa segala macam, sampai Imam Malik wafat, kemudian beliau pindah ke Irak. Nah, ketika pindah ke Irak, ibunya Imam Syafi'i sudah tidak sanggup untuk berpindah lagi dari Madinah ke Irak. Madinah ke Irak berapa kilo? Wah, ratusan kilo itu, ribuan kilo. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat sendiri. Pokoknya kamu berangkatlah ke sana. Ibu tinggalnya tidak apa-apa, aman kok, ibu punya Allah. Sampai akhirnya kemudian Imam Syafi'i berangkat meninggalkan ibunya di kota Madinah. Pas berangkat itu, kemudian setelah itu sekian tahun pulang. Pas pulang, kok udah pulang nih? Iya bu, kangen sama ibu gini. Loh, tapi kamu udah selesai belajarnya? Karena beliau belajar di muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau nggak ketemu Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Itu murid junior betul, bahkan bukan murid, lebih kepada partner sebenarnya, tapi lebih junior saja. Kemudian belajar sama beliau, ya belum sih, tapi ya pengen munculin ibu saja. Apa kata ibu? Lih, ibu nggak butuh dimunculin. Terus kita nanti ketemu di surga aja udah masalah. Terus kamu beresin dulu belajar. Ibu sudah wakafkan kamu untuk umat Islam. Bayangkan ibu bisa begitu. Makanya anaknya jadi Imam Asy-Syafi'i. Ya, mohon maaf kalau zaman sekarang masukin ke pondok saja ibunya menangis luar biasa. Ini gimana mau bisa menjadikan anaknya jadi seperti Imam Asy-Syafi'i? Jadi makanya terutama ibu. Saya melihat Imam Malik itu ibunya luar biasa, Imam Abu Hanifah ibunya luar biasa, Imam Syafi'i itu juga ibunya luar biasa. Ini makanya ibu itu punya peran yang sangat besar untuk menjadikan orang besar. Karena nyatanya Imam Syafi'i juga tidak bisa melahirkan Syafi'i yang berikutnya. Jadi makanya yang solehnya anak itu tergantung kehati-hatian dan bagaimana orang tuanya membentuk. Pastikan tidak ada makanan haram yang masuk kepada anak. Pastikan orang tua punya visi misi yang benar terhadap anak. Orang tua itu kalau punya anak, jangan merasa ini punya saya, maka kamu harus membayar baktimu kepadaku sebagaimana aku dulu uruskan. Itu jangan pernah sampai punya pikiran begitu. Oh, anak itu lahir juga kita nggak kerja karena minta, kok kita yang pengen. Ya sudah, anak itu amanah, jadikan dia menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dia itu hamba Allah yang dijadikan kita. Maka nggak usah kok kemudian terlalu meributkan. Nah, nanti anak saya nanti berbakti sama saya, nggak usah mikirin. Pokoknya yang penting kamu nih sholat, manfaat buat umat. Ya kalaupun ibu nih nggak bisa manfaat banget buat umat, semoga kamu lebih bisa. Terus kayak gitu aja. Karena bagaimanapun nanti apa yang dilakukan oleh dia itu akan menjadi jariah buat kita. Itu investasi terbaik yang nyata real yaitu. Jadi makanya orang besar itu biasanya orang tuanya luar biasa. Dulu gurunya Imam Malik namanya Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini kemudian ditinggal bapaknya perang. Ini orang Madinah. Ditinggal bapaknya perang sampai ke Uzbekistan, daerah Asia Tengah. Ditinggal mungkin sekitar 20 tahunan. Istrinya, dia tetap istiqomah, ditinggalin duit sekitar 20.000 dinar. 20.000 dinar itu berarti sekitar 80.000 kilo. 80.000 gram emas. 80.000 gram emas berarti 80 kilo emas. Dan katanya duitnya habis. Ya, buat apa 80 kilo emas itu? Karena kalau punya 80 kilo emas itu kurang 80 miliar kalau sekarang. Ya 100 miliar kata. Kira-kira
pulang. Pas beliau pulang, anaknya itu pulang juga, dan karena sama-sama nggak kenal, berantem itu mereka. Mana istilahnya gitu. Karena kan bapaknya, ini rumah saya, ini rumah saya, kamu siapa? Kan gitu. Ternyata yang berantem sama dia itu adalah tadi yang ceramah. Ini anak saya nangis di bapaknya. Terus pas nanya sama ibunya, wah ini luar biasa hebat, terima kasih kamu telah mendidik anakku dengan luar biasa. Dia jadi seorang alim yang kemudian ngaji di sini Masjid Nabawi. Baru setelah itu nanya, Bu, berarti mana yang 20 ribu dinar itu mana? Saya pengen kasih semua buat ini. Pengen saya kasih semua buat anak saya. Saya pokoknya luar biasa bangga dengan ini. Apa kata ibunya? Pak, pokoknya saya investasikan dengan benar. Seluruh 20 ribu dinar itu habis untuk pendidikan dia. Jadi dia, kalau kayak gitu berarti saya untung besar. Saya nggak rugi sama sekali. Duit 20 dinarnya habis tuh. Selama 20 tahun 80 miliar habis. Tapi ya nggak apa-apa, harus yang penting jadi ini luar biasa guys. Ngaji silahkan jadi ulama, silahkan bermanfaat untuk umat. Nah, ibunya begitu, nggak mikir kemudian rumahnya masih gitu-gitu aja, masih di situ-situ juga. Nggak kemudian dikasih 80 miliar tergoda untuk uang ini itu aja. Jadi memang kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Tidak cukup bapak itu cuma kerja nyari duit terus cari sekolah yang mahal, sekolah ini enggak cukup. Lebih daripada itu harus punya perhatian khusus. Tanggung jawab orang tua bukan sekedar nyari nafkah, lebih daripada itu adalah mencarikan pendidikan. Harus kemudian punya visi misi dalam mendidik anak. Ini lagi ngomongin apa sampai situ? Pokoknya tentang Imam Syafi'i dan seterusnya. Inilah doa untuk kemudian terselamatkan dari kehidupan dan juga kematian. Wa a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan juga hutang. Ternyata salah satu doa yang diajarkan sama Nabi dan ini dibacanya setelah tahiyat itu adalah minta perlindungan dari hutang. Kenapa? Hutang dosa apa? Dosa apa hutang itu? Enggak. Masa hutang dosa? Kok masalah kalau hutang dosa? Tapi Rasul ditanya juga nih, ya Rasul, kok engkau meminta perlindungan dari hutang itu kok disandingkan dengan meminta perlindungan dari dosa? Emang hutang itu dosa? Kurang lebih begitu juga. Tapi Rasul bukan hutang yang dosa, tetapi inna rajula, orang itu idza gharima, kalau sudah hutang, hadatsa wa kadaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau sudah hutang itu punya kebiasaan, kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka mengingkari. Bukan hutangnya yang dosa, tapi hutang seringkali menimbulkan dosa. Itu makanya kita semoga terbebas dari hinanya hutang. Kata Luqmanul Hakim, Luqman yang di surat Luqman itu disebutkan begini. Bukan di surat Luqman ya, tapi Luqman itu mengatakan hindarilah hutang, fa innahu hindarilah hutang karena hutang itu adalah kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Sampai sebagian guru tuh gini, ini orang kok sombong banget sih, doain supaya akhlaknya jadi baik gitu. Kata gurunya enggak begitu, nggak usah doain jadi baik, ini susah ya orang untuk akhlaknya jadi baik. Doain aja dia punya utang, biasanya sombong itu hilang kalau punya utang. Ya minimal di depan orang yang utang itu pasti nggak bisa sombong kan gitu. Kurang lebih seperti itu, karena utang itu membuat seseorang jadi hina di depan orang yang utang. Jadi maka kalau bisa semoga kita semuanya terhindar dari itu. Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ini adalah doa setelah tasyahhud. Ada doa yang lain lagi, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi inni antal muqaddim wa antal mu'akhir. Nah, oke. Ini adalah beberapa doa yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah di setelah tasyahud, atau pakai doa yang mana saja mau silakan. Yang jelas aturan dalam mazhab jumhur ulama doanya harus berbahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab maka tidak sah atau bisa membatalkan sholat. Hanya saja dalam pandangan mazhab Hanafi boleh untuk tidak pakai bahasa Arab. Tapi ya lebih hati-hatinya nggak usah kalau bahasa Arab. Ustaz, tapi saya pengen punya doa-doa yang spesifik. Ya mungkin di luar sholat saja, atau kalau dalam sholat silakan di dalam hati saja, jangan sampai terucap. Nah gitu.
Sebelum kita akhiri, monggo jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan jika ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Monggo ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar nasihat dari Ustaz, kami izin mohon penjelasan kepada Ustaz tentang seseorang setelah selesai dia melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, kemudian dia melanjutkan sholat ba'da. Kemudian ada seseorang yang terlambat melaksanakan sholat berjamaah, dia ikut imam kepada yang sedang sholat ba'da tadi. Dalam hal ini kami mohon petunjuk Ustaz, bagaimana hukumnya tentang imam dan makmum tadi. Kemudian yang kedua, apakah ada petunjuk atau isyarat yang tepat untuk mencegah terjadinya Jangan itu. istilah tadi itu? Ada isyarat? Kalau memang tak boleh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan orang lagi sholat ba'diyah ditepok punggungnya sama orang yang mau sholat isya misalnya, atau sholat apalah gitu, sholat zuhur gitu misalnya. Itu bagaimana kita harus bersikap? Misalnya sholat maghrib lah, kita lagi ba'diyah maghrib, ada yang nepok karena dia telat. Telatnya itu nggak telat cuma 1-2 rakaat, telatnya apa Imam Calon baru datang gitu. Ini telat yang kumbu gitu. Nah terus gimana hukumnya? Jawabannya adalah dalam pandangan mazhab Hanafi tidak sah untuk sholat yang berbeda disatukan dalam satu jamaah. Tidak sah. Imamnya sholat apa, makmumnya harus sholat yang sama. Bahkan kalaupun hukumnya sama, yang satu sholatnya sunnah, yang belakang sholatnya sunnah, tapi sunnahnya beda, nggak boleh. Yang satu sholat taraweh, imamnya taraweh, makmumnya witir, atau imamnya witir, makmumnya masih taraweh, nggak sah. Hanafi. Kalau mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwasanya nggak apa-apa selama yang jadi imam yang wajib. Kalau sesama sunnah boleh, sesama wajib juga boleh. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Kok bisa imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur? Bisanya sedang jamak takhir. Ya kan bisa zuhur dulu, bisa asar dulu. Nah, akhirnya imamnya sholat apa, makmumnya sholat apa? Boleh nggak? Boleh, sama-sama wajib. Sama-sama sunnah gimana? Imamnya taraweh atau imamnya witir, makmumnya masih taraweh? Boleh, nggak masalah. Sama-sama sunnah. Atau minimal yang depan yang wajib, yang makmum yang sunnah, itu masih boleh. Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat ba'diyah. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat tarawih, boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya sholat fardu itu bisa ngelik, bisa mengimami yang sunnah. Tetapi tidak seperti itu. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i itu diperkenankan untuk sholat berjamaah meskipun beda niat, beda hukum, dan meskipun yang depan yang sunnah, makmumnya yang wajib, boleh. Kenapa? Karena perintah untuk mengikuti imam itu hanya perintah di dalam gerakannya saja, nggak harus sholatnya sama, nggak apa-apa. Dan juga tidak harus bacaannya sama. Misalnya nih, tadi imam bacanya surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat setelahnya. Tapi pas imam baca doa iftitah, jamaah tahu nggak iftitahnya imam itu pakai apa? Allahumma baik-baiknya atau Allahumma baik-baiknya? Ya misalnya Allahu Akbar kabir, tapi apakah makmumnya harus Allahu Akbar kabir semua? Kan nggak harus. Imamnya kunut, makmumnya harus kunut apa enggak? Terserah mau kunut apa enggak, tapi catatannya satu, nggak boleh sujud dulu sebelum imam sujud. Intinya itu gerakan yang paling penting. Masalah mau ikut baca atau enggak terserah itu. Oke, karena yang paling penting itu-itunya, maka tidak masalah untuk imamnya sunnah, makmumnya
wajib. Toh dulu juga sempat kejadian Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya disunnahkan bagi seseorang yang sholat sendirian di rumah, kemudian ke suatu tempat kok ketemu jamaah, maka disunahkan untuk sholat lagi. Sebagaimana Rasul pernah menegur itu, ada 2 orang. Rasulullah lagi subuh keliling lah gitu ya, bukan di Masjid Nabawi tapi di masjid mana gitu kurang lebih. Yang katakanlah kalau di sini berarti katakanlah di Masjid Nabawi Pak, kurang lebih di daerah Juanda sana. Nah, Rasul lagi sholat subuh di sana. Terus pas lagi sholat subuh di sana kan pasti akan banyak orang yang pengen menemui Rasulullah kan gitu. Rasulullah habis itu mungkin mengisi taklim dan seterusnya. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah melihat ada 2 orang berdiri, nggak ikut sholat. Nah dipanggil sama Rasul, Mama aku kok kalian nggak ikut sholat kenapa? Ya Rasul, sholaina fi rihalina, kami udah terlanjur sholat di rumah kami. Jangan diulang, besok-besok meskipun udah sholat tetap ikut sholat jamaah. Artinya kan pasti dia melakukan sholat sunnah. Wong sholat yang wajib sudah dia gugurkan di rumah. Berarti kan sholat yang kedua ini sudah pasti hukumnya adalah sunnah dan berjamaah sama orang yang bersolat wajib, artinya boleh. Itu yang pertama. Dalil yang kedua adalah pernah suatu ketika sholat subuh juga nih. Sholat subuh atau sholat zuhur saya lupa, kayaknya subuh. Kemudian Rasulullah sudah selesai sholat, beres semuanya, tiba-tiba ada 1 orang datang belum sholat. Apa kata Rasul? Ada nggak yang mau sedekah sama orang ini? Kan pernah dengar itu di situ kan? Ada nggak yang mau sedekah sama orang ini? Gimana caranya ya Rasulullah? Sholat berjamaah sama dia supaya dia dapat jamaah. Nah, yang diperintahkan adalah orang yang sudah sholat wajib. Artinya kan sholatnya dia yang berikutnya pasti sunnah dan dia berjamaah sama orang yang akan sholat wajib. Nah, artinya diperbolehkan. Maka dalam mazhab Syafi'i yang penting imam sama makmum sholat tata caranya sama, maka boleh berjamaah. Imamnya ba'diyah, makmumnya sholat wajib, silahkan jamaah. Karena syaratnya yang penting tata caranya sama. Asalkan enggak imamnya lagi sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, itu nggak bisa. Mau gimana? Mau sholat zuhur butuh rukuk, dia nggak rukuk gitu bisa. Nah itu yang nggak boleh begitu. Tapi kalau selama tata caranya sama boleh. Imamnya sholat duha, makmumnya sholat subuh, itu bisa ya. Nah itu secara hukum memungkinkan. Nah jadi cara ngasih isyaratnya gimana? Ya susah. Saya juga nggak tahu cara ngasih isyaratnya gimana terus terang. Karena juga nggak disebutkan di situ. Tetapi secara hukum boleh, jadi biar saja. Nah pertanyaannya, kalau sholat malam gimana? Sholat malam misalnya kita ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib, kok kemudian ada orang mau jamaah tepok kita? Sunnahnya jarak tuh sih. Sunnahnya dijarak. Jadi kita baca jarak aja. Nah jaraknya gimana? Cara menjaharkan sholat di tengah-tengah itu gimana caranya? Nah caranya adalah sampai mana kita baca langsung jarak aja apa? Misalnya lagi, ihdinas siratal mustaqim. Terus ditepok, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung dibaca, enggak usah ngulangin Al-Fatihahnya atau tunggu Fatihah beres baru suratnya aja, enggak harus. Ya tapi kalau mau gitu juga enggak apa-apa. Wong jahar atau sir itu juga hukumnya cuma sunnah kan gitu ya. Tetapi kalaupun ditepok mulai jaharnya itu ya di saat kita baca sampai mana langsung dijaharkan saja. Nah gitu. Nah kalau terus 2 rakaat beres, dia 2 rakaat setelah salam aja. Biar dia kayak orang masbuk. Kita cuma 2 rakaat, dia 3 rakaat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya nggak tahu ngasih isyaratnya gimana. Tapi kalau saya pribadi masih mengamalkan yang Syafi'i, pokoknya makmum boleh berjamaah antara imamnya sunnah, makmumnya wajib. Jadi biarin aja lanjut aja terus nggak apa-apa. Sebagaimana kalau kita sedang sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih itu kan ada sebagian orang yang telat. Padahal syarat sholat tarawih sah itu kalau orang sudah sholat isya. Lah dia belum isya, tapi imam sudah mulai tarawih karena telat. Gimana? Ya wis ikut sholat jamaah saja tapi niatnya isya, imamnya tarawih. Jadi harus isya dulu baru boleh tarawih. Kalau enggak ya enggak sah tarawihnya. Sah sebagai sholat sunnah tapi enggak sah sebagai tarawih. Ini kan ya wis sholat saja. Nah, tapi gimana? Imam sudah mulai, ya monggo kalau misalnya mau melipir sholat sendirian enggak apa-apa. Tapi kalau mau jamaah dalam mazhab Syafi'i tetap sah. Allah Ta'ala Bismillah saja. Baik. Cukup ada lagi? Cukup kan? Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam.
antara suara imam dengan komunikasi antara imam dengan makmum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masjid itu nanti dibagi dua. Para ulama membagi masjid itu jadi dua. Satu namanya masjid matruk, satu masjid biasa. Masjid matruk itu apa? Masjid yang sering dipakai orang untuk transit. Orang masuk ke situ bukan nyari jamaah tapi nyari sholat. Atau masjid yang biasa kayak masjid ini. Ada nggak Pak yang jam 2 siang tiba-tiba ada orang sholat ke sini? Kan jarang. Orang kalau nyari ke sini pasti nyari jamaahnya. Karena di sini bukan masjid transit. Tapi kalau masjid pinggir jalan, kayak yang di lampu merah itu misalnya, atau mungkin ya masjid-masjid di stasiun, di bandara, itu kan masjid yang orang datang ke situ yang penting dapat sholat. Perkara dapat jamaah, maka dapat jamaah syukur enggak ya udah. Kan gitu. Dan kan kalau misalnya di komplek ini Pak, terlambat misalnya tidur siang bangun-bangun jam 1 siang nggak dapat sholat jamaah dulu. Kira-kira di masjid atau sholat di rumah? Sholat di rumah kan? Sholat di rumah bisa kan gitu. Tapi kalau lagi di jalan itu kan saya pokoknya butuh sholat tempat yang mana saja deh. Pokoknya cari masjid butuh sholat, yang penting saya bisa sholat. Ketemu jamaah syukur enggak ya? Syukur. Maka dalam pandangan saya etikanya, kalau masjid itu memang buat transit akhirnya banyak jamaah bergelombang-gelombang, maka etikanya adalah imam menyesuaikan untuk tidak jahar lama-lama di dalam zikir. Jadi kalau zikir yang inti tetap doa udah beres, jangan lamaan gitu. Zikirnya kepanjangan apa segala macam, kasihan. Memang masjid itu kemudian diperuntukkan untuk mereka yang datang terlambat. Walaupun itu tetap bagaimanapun hak prerogatif imam. Karena boleh ada jamaah kedua atau tidak itu tergantung izin dari imam. Imam tidak mengizinkan berarti tidak boleh ada jamaah kedua, dan itu dosa. Dikatakan tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid itu, ya itu maksudnya. Karena supaya tidak ada dualisme. Mohon maaf, meskipun masjid kadang masalah siapa yang memimpin itu jadi masalah juga kan. Artinya agak ada ya hasad-hasadan dikit lah gitu. Wah dia ini, kan gitu. Wah kita pokoknya bikin jamaah tandingan. Oh itu masalah itu. Nggak boleh begitu. Nah kalau di dalam masjid yang model seperti ini, maka saya katakan tidak masalah untuk jarak. Yang terlambat di mana itu resiko. Memang masjid ini tidak didesain untuk jamaah berulang-ulang. Artinya yang telat harus yang menyesuaikan. Dan memang tidak dianjurkan kalau sudah telat di masjid ini untuk kemudian bikin jamaah baru. Lebih baik sholat di rumah masing-masing. Kalau udah telatnya kok telat imam sampai salah, itu bisa pulang saja, sholat di rumah saja. Jangan bikin jamaah baru. Takutnya apa? Takutnya nanti kebiasaan. Udahlah pokoknya nyantai aja, kita yang gelombang kedua saja. Karena biasanya Pak ini sama Pak ini itu bikin gelombang kedua, ini sama-sama sholat telat juga. Ini kan gitu. Nah, ini jadi masalah kan? Rasul pernah lakukan itu. Rasul pulang ke Masjid Nabawi, pas mau sholat ternyata Masjid Nabawi sudah selesai sholatnya. Rasul juga termasuk yang baru datang dengan sebagian sahabat. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul dan para sahabat pulang ke rumah masing-masing, jangan sholat di rumah sendiri-sendiri. Padahal ada Rasul di sini. Tapi enggak kemudian bikin jamaah yang baru. Nah ini kalau bukan masjid transit, lebih baik satu masjid satu jamaah. Tapi kalau masjid transit, maka tolong imamnya juga paham orang datang ke sini itu untuk sholat. Ya syukur sudah berjamaah, enggak ya udah kan begitu kan. Kalau enggak ada berjamaah, ya pokoknya tujuan saya mau sholat kok gitu. Nah mungkin kalau udah terlalu terlambat di sini ya kita pulang lagi gitu ya. Tapi kalau di masjid transit itu enggak. Saya kesini mau sholat, maka kondisikan supaya orang yang sholat di situ nyaman. Ya kalaupun mau dikit jamaah silahkan, nggak usah pakai mic keras misalnya, kan begitu kan, supaya kemudian tidak mengganggu orang yang mau sholat. Karena kita memang di situ sudah dipersiapkan untuk sholat berulang-ulang. Nah, ini satu hal yang penting, itu benar sebagai makmum dan sebagai imam harus paham kondisi para makmumnya. Masjidnya dia itu masjid apa? Banyak orang sholat yang modelnya kayak gimana, maka dia harus menyesuaikan cara yang terbaik. Karena zikir jamaah itu merupakan sunnah dan sudah ada di zaman Nabi, tetapi juga hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalin ya nggak apa-apa, zikir sendiri-sendiri ya nggak masalah. Nah kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup. Ngomong-ngomong silakan. Pak Ustaz menanya, apa hukumnya misalnya kita sudah berjamaah sudah ikut, tapi
suara sound systemnya sangat mengganggu. Misalnya lagi, pokoknya hingga konsentrasi kita dalam beriman mengganggu. Bolehkah kita keluar dari ikut berjamaah, kita bisa keluar karena benar sangat tidak nyaman, mic-nya misalnya musik misalnya kan. Hukumnya gimana tuh Ustaz, kalau kita ada keluar dari masalah? Keluar itu kemudian membatalkan sholat atau Membatalkan sholat, keluar. Oke, ya, jadi membatalkan sholat gara-gara mic-nya sember gitu ya, mic-nya berdenggung apa segala macam. Ya sebenarnya sih nanti membatalkan sholat itu ada yang boleh, ada yang wajib, ada yang nggak boleh. Yang boleh itu jika ada alasan-alasan yang syar'i, misalnya melihat harta kita pokoknya diincar sama orang, batalin sholatnya nggak apa-apa. Misalnya yang wajib adalah lagi sholat ternyata ada kebakaran, ya masjid itu kebakaran, ya harus langsung batalin, harus langsung pergi. Lagi sholat ternyata ada orang yang jatuh, kolaps, langsung batalin, selamatin orang itu. Wajib untuk gempa, wajib lari. Tapi kalau harta, ya terserah, mau lari boleh, enggak ya nggak apa-apa. Mau disikat kayaknya motor saya. Oh, silakan, mau lari silakan, enggak juga silakan gitu. Tapi jangan nyalain sholat kalau nggak lari. Wah, karena sholat motor saya jadi hilang. Ya, kamu tadi kenapa nggak lari pas sholat? Ya kan lagi sholat, mana boleh lari? Boleh, iya boleh. Tetapi ada kemudian hal-hal yang tidak boleh dibatalkan. Nah, salah satunya adalah ketidakkhusyukan. Itu tidak boleh kita membatalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Ya, sholat tidak khusyuk itu sah kok. Ya kalau takdirnya kok kedapatan momen itu mic-nya sember, ya sholat itu pertahankan sampai beres, nggak nyaman ya udah gitu. Sholat aja sampai beres. Habis itu gimana? Nah, habis itu jangan hanya bisa langsung benerin itu mic gitu ya. Ini kan masalahnya di mic ini, langsung benerin itu. Tapi kalau untuk membatalkan sholat ya saya kira itu bukan momen yang tepat, nggak boleh. Karena ada satu ayat, la tubtilu a'malakum, kan gitu. Jangan kalian batalkan amalan kalian, jangan dibatalkan. Kalau sudah terlanjur masuk itu tidak boleh batal. Kecuali ada alasan yang membolehkan atau yang wajib. Jadi kalau selama alasannya tidak, ya cuma masalah kenyamanan dan mohon maaf masalah kekhusyukan, dan khusyuk itu nggak apa-apa soalnya. Gitu tadi. Nah, kecuali kok kemudian mau cepet-cepet, nggak apa-apa malah keluar bukan batalin sholatnya tapi batalin jamaahnya. Waduh, ini udah mic-nya sudah imamnya lama banget lagi kan gitu kan? Ya wis sholat sendiri saja, belum beres sampai salam cabut dah. Nah, itu malah nggak apa-apa yang kedua ini. Tapi kalau yang pertama sholatnya batalin sekalian, malah itu yang masalah. Bisa dipahami insyaallah. Jadi kayak gitu kondisinya ya. Oke. Tapi yang memang penting sih mic itu jangan sampai sember, jangan sampai nggak nyaman. Karena saya berkali-kali di beberapa masjid, salah satunya ya saya titeni, saya apa namanya dia. Pokoknya setiap masjid yang nggak ada karpetnya, itu kalau saya ceramah itu semuanya ngantuk. Kenapa? Karena suaranya itu mantul-mantul nggak karuan. Itu zaman COVID sampai sekarang masih karpetnya belum dipasang, nggak tahu sebenarnya. Dan itu ada 3 atau 4 masjidnya, ini kok kayak gini semua dan rata-rata masalahnya sama. Mungkin ya mic-nya harus disesuaikan lagi lah gitu. Karena untuk ceramah itu penting. Jangan sampai suaranya gede kenceng tapi nggak jelas omongannya. Ini kan makin ganggu lagi. Nah, maka mic itu juga salah satu yang penting, sound system itu yang penting. Anda tahu kalau segini itu sudah enak atau belum? Sudah enak ya? Cukup lah ya. Kalau belum merasa ada yang belum cukup ya silahkan roboh kocek sendiri untuk bikin tulisan yang lebih bagus kan gitu kan. Baik, Allah akan saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri kajian